Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Mama Papa. Apa kabar di hari Senin ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, dan tetap dalam keadaan yang bersukacita. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dulu ya, seperti biasa. Yuk, Bu Nola mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah Tuhan kumpulkan kembali. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh mengurapi Bu Nola yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan maupun setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, anak-anak, ingat gak ya waktu hari Jumat itu kita nyanyi apa ya? Lagu awalnya nih, waktu hari Jumat lalu. Aduh, ada yang udah jawab nih pintar. Apa? Oh iya, ya kita ada bernyanyi sama-sama tentang kasih, ya. Lagunya kayak gimana ya? Ada yang masih ingat nggak ya? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Gitu ya. Ya, nah renungan firman Tuhan di pagi hari ini itu Bu Nola kasih judul tentang kasih gitu ya. Ayatnya Bu Nola ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Satu lagi 1 Yohanes 3 ayat 17. Kita mau baca sama-sama ya. Nah, ayo yang sudah ada Alkitabnya dibuka sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 17. Kalau yang belum buka, ikuti Bu Nola sudah siapkan di sini, ikuti sama-sama Bu Nola baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sekali lagi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Nah, anak-anak, kali ini kita diingatkan akan kasih Tuhan. Ya, coba kalau kalian ingat-ingat nih, ketika kalian masih pertama kali, ketika kalian baru muncul ke dunia ini. Ih, Bu, ini fotonya kayak aku, Bu. Lucu. Iya. Nggak cuman kalian, nggak cuman Bapak Ibu guru, tapi juga Mama Papa ketika kita ada di dunia ini pertama kali, itu semua merupakan bayi kecil ya, bayi yang mungil ya, di mana kita lahir belum mempunyai apa-apa sama sekali ya. Contohnya belum mempunyai materi dan belum mempunyai kemampuan. Ya, Bu, apa maksudnya? Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di sini, yang dimaksud dengan materi, materi itu adalah segala hal yang kita miliki, mungkin dalam bentuknya harta, gitu ya, atau sesuatu yang biasa kita gunakan. Contohnya nih, ketika kita setiap hari supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, yaitu Tuhan selalu memberi kita makanan ya. Makanan yang baik buat tubuh adalah makanan yang bergizi dan yang menu seimbang ya anak-anak.
Nah, lalu kemudian materi yang kita miliki saat ini, kita tinggal di rumah kita masing-masing. Meskipun mungkin setiap rumahnya mungkin berbeda, rumahnya Bu Nola dengan rumahnya kalian atau dengan rumahnya teman kalian. Ya, apapun, seperti apapun bentuk rumah kita, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena fungsi rumah itu sendiri atau kegunaan rumah itu sendiri adalah supaya kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan gitu ya, supaya kita bisa tinggal di dalamnya, kita bisa istirahat di dalamnya. Sekarang juga kita bisa belajar dengan nyaman di dalamnya ya anak-anak. Nah, lalu kemudian materi di sini yang dimaksud adalah kita memiliki mainan. Ya, mungkin ada yang punya Lego, ada yang punya PlayStation, mungkin ada yang punya sepeda, atau ada yang punya boneka gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian materi lain yang Tuhan beri itu ada baju nih, setiap hari kita pasti pakai baju ya. Perlu diketahui ya anak-anak, bahwa baju itu kita pakai sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan kegunaannya. Bukan berarti, oh setiap hari pokoknya dalam 1 minggu aku harus beli baju baru, Bu. Dalam 1 bulan aku harus minta sama mama papa baju baru, Bu. Nggak harus seperti itu ya anak-anak. Itu kegunaan dari baju itu adalah untuk menutupi sebagian dari tubuh kita atau juga mungkin menghangatkan tubuh kita gitu ya. Nah, semua ini adalah contoh-contoh materi yang Tuhan beri gitu. Nah, selain materi, Tuhan juga memberikan kita apa ya? Nah, Tuhan memberikan kita kemampuan. Contohnya, atau memberikan kita kebisaan. Contohnya apa ya? Contohnya kita bisa belajar matematika dengan pintar, dengan cepat, berhitung dengan cepat, Bu. Aku bisa, Bu. Atau aku bisa berbicara bahasa Inggris, Bu, atau bahasa Mandarin, Bu, dengan fasih, dengan cepat, Bu. Atau aku juga bisa belajar bahasa Sunda dengan cepat, Bu. Nah, atau aku juga bisa bercerita, Bu. Aku mempunyai kelebihan bisa bercerita dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang seru, Bu. Sehingga setiap orang yang ketemu sama aku seneng, Bu, kalau aku ceritain. Nah, itu juga kemampuan ya anak-anak. Lalu misalnya kita punya kemampuan lain yang Tuhan beri adalah misalnya bisa bernyanyi. Nah, anak-anak, yang namanya bernyanyi itu kan menggunakan suara ya. Tuhan memberikan kita pita suara. Nah, tapi memang tidak semua orang memiliki kemampuan bernyanyi dengan baik yang sesuai dengan nada tentunya. Contohnya mungkin nggak semua kami dari Bapak Ibu guru misalnya yang bisa nyanyi kayak Bu Ria, yang bisa nyanyi kayak Bu Rini, atau yang bisa nyanyi kayak Pak Ferry gitu ya. Gitu. Itu merupakan kemampuan juga loh. Nah, lalu yang lainnya misalnya ada kemampuan bermain musik ya. Misalnya bermain gitar, bermain piano, bermain keyboard, atau misalnya bermain biola, bermain drum, dan sebagainya. Nah, lalu Tuhan juga memberikan kita kemampuan misalnya di bidang olahraga. Nah, contohnya basket, lalu apalagi voli, lalu apalagi renang, Bu, aku mau jadi kayak Pak Anton, Bu. Nah, lalu apalagi, oh Bu, yang aku nanti mau kalau udah besar mau jadi ini, Bu, mau jadi seorang atlet bulu tangkis, Bu. Sekarang nih ya, kemarin kan atlet Indonesia, Bu, ganda putri, Bu, itu menang di lomba olimpiade, Bu. Aku mau jadi seperti dia, Bu. Nah, itu adalah contoh-contoh kemampuan yang sudah Tuhan beri kepada kita semua, ya. Dari
materi ataupun kemampuan yang kita miliki itu sebetulnya bukan milik kita sendiri aja, tapi itu adalah milik Tuhan Yesus ya, yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, dari kemampuan-kemampuan atau materi yang tadi kita miliki, itu Tuhan mau kita nggak diem aja gitu. Tuhan mau kita berguna bagi sesama, yaitu belajar mengasihi. Ya anak-anak, nah tahu nggak ya artinya belajar mengasihi itu apa? Yang namanya belajar itu harus terus dilakukan, ya gitu. Nah, lalu Tuhan mau kita belajar mengasihi apa aja sih, Bu? Contohnya adalah yang pertama bahwa Tuhan menginginkan kita selalu memiliki hati untuk memberi, ya, selalu ingin memberi. Ya, ingat ya anak-anak, memberi itu bukan dari oh nanti Bu, tunggu aku kalau aku udah besar aja Bu, kalau aku udah dewasa, aku kan bisa nanti kasih-kasih orang Bu, tapi aku sekarang masih kecil, nggak bisa Bu, memberi apa? Semua juga dari mama atau dari papa. Nah, nggak melulu ya anak-anak. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang ingin memberi semampu yang kita miliki. Contohnya, kita bisa memberi perhatian kepada teman kita yang sedang sakit misalnya. Kita bisa memberi doa menguatkan kepada teman kita yang membutuhkan. Ataupun misalnya kemarin nih, kakak kelas nih, baru kenaikan kelas, ada adik kelas yang membutuhkan buku pelajaran. Nah, kan kalian sudah tidak memakainya kan? Kalian bisa memberikan kepada adik kelas yang membutuhkan. Nah, kemudian, sifat atau sikap selalu ingin memberi itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Jadi, tidak bosan-bosan. Misalnya, Bu, aku selama seminggu ini aja, Bu, aku mau memberi, Bu. Nanti minggu depan gantian dong, Bu. Aku maunya dikasih lah, Bu. Gitu. Anak-anak, memang setiap kita itu senang ya kalau diberi, ya. Diberikan hadiah, diberikan perhatian. Ya, anak-anak. Nah, tapi Tuhan minta kita juga tidak boleh melupakan hal memberi, karena kita sudah diberikan semuanya setiap pagi oleh Tuhan. Betul kan? Sampai dengan hari ini kita memiliki nafas kehidupan, kita memiliki pengharapan, itu diberi sama Tuhan. Nah, saatnya kita juga belajar untuk memberi kepada teman-teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita secara terus-menerus. Sampai kapan, Bu? Sampai ya sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Jadi kita setiap hari bangun pagi, mengucap syukur, selalu belajar memberi apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita sekecil apapun itu. Sama seperti Tuhan juga tidak pernah bosan memberkati kita semua ya, setiap hari. Iya kan anak-anak? Nah, akhir kata Bu Nola mau bilang, yuk kita bisa yuk bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau belajar mengasihi sepanjang hidup kita. Yang namanya belajar itu nggak pernah putus-putus ya. Tidak mengenal dari kecil sampai tua pun kita terus belajar ya. Biarlah kita boleh memberkati sesama kita sama seperti Tuhan Yesus sendiri boleh memberkati kita sepanjang hidup kita.
Demikian ya anak-anak, firman Tuhan untuk hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yuk, Bu Nola ajak kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ketika Tuhan sudah mengingatkan kami Tuhan, untuk boleh menjadi perpanjangannya tangan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, orang-orang yang mendapat kasih dari kami itu boleh melihat kasih Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus menguatkan dan Tuhan Yesus menyanggupkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memulai aktivitas kami semua. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami satu persatu dengan kepintaran, hikmat, kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.